Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Natalia Tampu Bolon, 2. Felisa Niki Ingrid, 3. Angelica Wajila Join of Praise, 4. Aulia Rahmat A, 5. Rija Aulia Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan topik penerapan barisan dan deret fungsi linear dan non-linear pada studi kasus. Semoga penjelasan yang kami nanti sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai penerapan konsep barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan barisan aritmatika dan geometri pada studi kasus karyawan PT AHM Cikarang. 1. Barisan dan deret aritmatika. Diketahui karyawan produksi menerima gaji pokok awal sebesar 4.500.000 per bulan pada tahun 2020. Perusahaan menerapkan kebijakan kenaikan gaji tetap 300.000 per bulan setiap tahun. Tentukan rumus barisan aritmatika untuk gaji tahun ke-6. Berapa gaji karyawan pada tahun ke-6? Hitung total gaji yang diterima karyawan selama 5 tahun pertama. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 4.500.000, B 300.000. Ditanya rumus suku ke N, gaji pada tahun ke-6, total gaji selama 5 tahun pertama. Rumus umum suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A sama dengan 4.500.000 plus N kurang min 1 kali B nya 300.000. Sekarang menentukan gaji pada tahun ke-6, di mana rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A nya sama dengan 4.500.000 plus N nya 6 dikurang 1 dikali 300.000 dan hasilnya 6 juta. Jadi gaji pada tahun ke-6 adalah 6 juta. Selanjut menentukan total gaji selama 5 tahun pertama, di mana 5 sama dengan 4.500.000 ditambah 5 kurang 1 kali 300.000, hasilnya 5.700.000. Menentukan jumlah suku kelima, di mana S5 sama dengan 5 per 2 dikali U1 plus U5, di mana 5 per 2 dikali 4.500.000 ditambah 5.700.000, hasilnya 25.500.000. Jadi total gaji selama 5 tahun pertama adalah 25.500.000. Penerapan barisan dan deret geometri pada studi kasus karyawan PT AHM Cikarang. Karyawan produksi menerima gaji pokok awal sebesar 4.500.000 per bulan pada tahun 2020. Perusahaan menerapkan kenaikan gaji sebesar 10% setiap tahun. Penyelesaian gaji awal pada tahun 2020 yaitu A sama dengan 4.500.000. Kenaikan tiap tahun yaitu 10% menjadi 0,10 lalu ditambah 1 menjadi 1,1. Ditanya rumus suku ke N dan gaji tahun ke-6. Jawaban pertama, rumus suku ke N, UN sama dengan A kali RN kurang 1. UN sama dengan 4.500.000 dikali 1,1 pangkat N kurang 1. Yang ke B, gaji karyawan pada tahun ke-6. UN sama dengan 4.500.000 dikali 1,1 pangkat N kurang 1. U6 sama dengan 4.500.000 dikali 1,1 kali pangkat N kurang 1. U6 sama dengan 4.500.000 dikali 1,61051. Jawabannya UN sama dengan 7.247.295. Jadi gaji karyawan pada tahun ke-6 yaitu 7.247.295. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bulan pertama adalah Januari, X sama dengan 1, biaya sama dengan 50.000. Kenaikan tiap bulan 10.000. Ditanyakan soal pertama menentukan fungsi linear, kedua pengeluaran pada bulan ke-6, ketiga bulan keberapa pengeluaran mencapai 150.000. Untuk soal pertama menentukan fungsi linear. Rumus umum fungsi linear yaitu Y sama dengan AX ditambah B, di mana A ini adalah gradien atau kenaikan tiap bulan, B adalah nilai awal atau saat X sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 10.000 saat X sama dengan 1, maka Y sama dengan 50.000. Substitusi ke dalam rumus. Y sama dengan AX ditambah B, 50.000 sama dengan 10.000 dikali 1 ditambah B, 50.000 sama dengan 10.000 ditambah B, kita pindah
ruas, B sama dengan 50.000 dikurangi 10.000, B sama dengan 40.000. Jadi fungsi linearnya adalah Y sama dengan 10.000 X ditambah 40.000. Kemudian untuk soal nomor 2, pengeluaran pada bulan ke-6. Di sini sudah diketahui bulan ke-6 X adalah 6, yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Y sama dengan 10.000 dikali 6 ditambah 40.000. Y sama dengan 60.000 ditambah 40.000. Y sama dengan 100.000. Jadi pada bulan ke-6 pengeluaran Rina adalah Rp100.000. Kemudian soal nomor 3, bulan keberapa pengeluaran mencapai 150.000. Di sini yang ditanyakan adalah X, di mana Y sama dengan AX ditambah B, 150.000 sama dengan 10.000 X ditambah 40.000, 150.000 dikurangi 40.000 sama dengan 10.000 X, 110.000 sama dengan 10.000 X, kita pindah ruas, 10.000 X sama dengan 110.000, maka X sama dengan 110.000 dibagi 10.000, jadi X adalah 11. Jadi pada bulan ke-11 pengeluaran Rina adalah 150.000. Penerapan fungsi nonlinear pada studi kasus pemakaian bahan bakar motor. Andi memperhatikan hubungan antara kecepatan rata-rata km per jam dengan pemakaian bahan bakar per liter pada motornya. Dari pengamatan tersebut kita mendapatkan data berikut. Berdasarkan data tersebut, Andi menduga hubungan antara kecepatan X dan bahan bakar Y mengikuti fungsi kuadrat nonlinear. Penyelesaian. Diketahui Andi memperhatikan hubungan antara kecepatan rata-rata X dalam km per jam dan pemakaian bakar Y dalam liter pada motornya. Andi menduga bahwa hubungan antara kecepatan dan bahan bakar mengikuti fungsi kuadrat nonlinear, yaitu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan di sini kita mendapatkan pertanyaan, yaitu adalah tentukan fungsi kuadrat umum yang sesuai dengan data di atas. Yang kedua adalah hitung pemakaian bahan bakar apabila kecepatan rata-rata Andi adalah 50 km per jam. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian dari studi kasus yang dibacakan oleh teman saya. Untuk menentukan fungsi kuadrat umum Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita bisa mengurangi persamaan kedua dengan persamaan pertama. Diperoleh hasil 500A ditambah 10B sama dengan 0,05. Kemudian, kurangi persamaan ketiga dengan kedua, hasilnya adalah 500A ditambah 10B sama dengan 0,09. Kurangkan dua persamaan terakhir, diperoleh nilai A adalah 0,002. Untuk memperoleh nilai B, kita bisa mensubstitusikan nilai A sama dengan 0,02 ke 50A ditambah B sama dengan 0,05. Nilai B adalah negatif 0,05. Gunakan nilai A dan B ke persamaan pertama, diperoleh nilai C adalah 1,2 sehingga fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 0,002X kuadrat negatif 0,05X ditambah 1,2. Karena nilai A-nya adalah 0,002, nilai B-nya negatif 0,05, dan nilai C-nya adalah positif 1,2. Nomor 2, menghitung pemakaian bahan bakar apabila kecepatan rata-rata Andi adalah 50 km per jam. Kita mensubstitusikan persamaan tadi dan X-nya itu diganti 50 sehingga Y sama dengan 3,77. Jadi pemakaian bahan bakar Andi pada kecepatan 50 km per jam adalah 3,7 liter. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.